Ya, jumpa lagi bersama akun bernama Mbak Kainis, yaitu saya ya, orang yang pernah dirawat di nah, saya mute aja ya. Terus ini lagi libur dari Dinas Permomongan ya. Dan ini asumsi atau pemikiran saya mengenai perkembangan politik ya. Saya melihat statement Pak Jokowi seperti ini. Bermula dari ini aja dulu ya, saya melihat ini. Cari pemimpin yang dahinya berkerut, itu memikirkan rakyat. Satu. Kedua, mungkin ini jatahnya Pak Prabowo ya. Dari situ saya Pak jabarkan ya. Ini kan lagi kisruh ya, mendengar P3 mau hengkang ke kubu Pak Prabowo. Ya, P3 itu kan ikut mendukung PDI ya. Kemungkinan besar ya Pak Jokowi pihak Pak Ganjar kan dari PDI. Katanya PDI kalau mau Pak Ganjar dicalonkan jadi presiden, menterinya yang menentukan PDI. Ada kabar seperti ini, benar tidaknya saya kurang pasti, kurang tahu ya. Ada isu seperti ini. Nah, kalau dari sini kemungkinan Pak Jokowi ini membuka jalan untuk Pak Ganjar. Maksudnya seperti ini. Kalau jika memang Pak Ganjar menjadi presiden ya, biarkan Pak Ganjar yang menentukan menteri-menterinya, karena yang lebih tahu medan dan yang lebih tahu kondisi sebagai presiden hanya orang yang sedang menjabat ya. Paham ya maksud saya sampai di sini ya. Nah, kemungkinan besar Pak Jokowi ini sedang memberi pelajaran atau memberitahu secara tidak langsung kepada PDIP ya. Jika Pak Ganjar menjadi presiden, biarlah Pak Ganjar yang menentukan menteri-menterinya ya, beserta staf-stafnya. PDI ya jangan maksud saya itu ya jangan terlalu kekeh, jangan terlalu ngomong kolot kok gak enak ya, jangan ya, intinya tetap support lah, karena Pak Ganjar kalau jadi presiden ya ini biar yang menentukan menteri dan para pejabatnya ya, tergantung Pak Ganjarnya. Sekedar PDIP ini ya support dan sedikit memberi masukan, karena yang lebih tahu atau yang mengerti kondisi di Medan tuh yang menjabat. Menurut saya tuh seperti ini ya. Jadi untuk PDI ya sedikit mengendorkan ingkat pinggang lah, jangan terlalu kencang-kencang ya, jangan terlalu harus gini harus ini ya. Ini kalau menurut saya ya. Nah, kalau dari pihak Pak Prabowo ya, kemungkinan besar ya, karena Pak Jokowi menaruh anaknya di kubu Pak Prabowo, kemungkinan untuk membentengi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan masih goyah ya, mungkin istilahnya imannya tuh lemah ya, banyak benalu-benalu atau parasit-parasit yang menempel di kubu Pak Prabowo ya, di era 2019 ke bawah ya, 18 17 itu ya. Makanya kemungkinan Mas Gibran masuk di kubu Pak Prabowo itu ya untuk menjaga juga Pak Prabowo, karena ya banyak orang-orang yang huha-huha heho-heho itu ya, yang suka di jalan-jalan itu disediakan masjid musola, malah sholatnya di Monas, di jalan-jalan ya. Makanya ini untuk menjaga Pak Prabowo. Karena saya melihat statement Mas Gibran, tenang
tenang Pak Prabowo, ada saya, ya. Seolah-olah tuh Mas Gibran ini mengayomi Pak Prabowo, ya. Itu menurut pengamatan saya, ya. Ya itu inti dari semua ini, intinya Pak Jokowi ingin menjadi yang terbaik, ya, ingin semua itu happy, intinya simbiosis mutualisme, ya. Sedangkan beliau aja sampai rela berkorban nyawa ke Ukraina Rusia hanya untuk mendambakan meski usahanya gagal, ya setidaknya dalam negeri bisalah, ya. Ibarat ginilah, kalau kita sedang mengendarai mobil, ya kemungkinan ada dalam satu mobil ada 3 orang, semua bisa menyetir. Tapi kan kemungkinan, ya, yang punya SIM, pengalaman lebih jauh, lebih banyak, tahu medan jalan ini hanya 1 orang, ya jadi yang 2 ini ngikut saja, ya. Karena ini kemungkinan belum punya SIM tapi wawasannya kurang, nggak tahu jalan-jalan. Yang satu ini kemungkinan belum punya SIM, juga tidak tahu jalan, ya juga bisa menyetir, ya. Ini menurut saya, ya. Tolonglah buat PDI untuk lebih mengendurkan ikat pinggang lah, jangan terlalu kencang, ya. Maksud saya itu ya jangan, karena kita itu kan belum tahu keadaan yang sebenarnya nanti posisi presiden sebagai pemimpin atau presiden itu seperti apa, ya. Kita punya rencana-rencana, tapi nanti setelah kita ke depan beberapa hari, beberapa jam, beberapa minggu kan kita akan pasti ada perubahan, ya. Tadi dan intinya ya saling kerjasamanya lah itu, ya. Udah.